Fabio Cannavaro, sono di Fuoricotta, mi trovo bene nel Napoli. Aku akan memberitahumu sesuatu yang pasti belum pernah kamu ketahui sebelumnya. Di awal karir profesionalku, aku ditolak mentah-mentah oleh AC Milan karena masalah tinggi badan. Tapi beberapa tahun kemudian, CEO AC Milan, Ariedo Braida, mendatangiku dan berkata, "Fabio, aku tidak pernah berpikir kamu akan menjadi sehebat ini. Saat itu aku berpikir tubuhmu terlalu kecil untuk itu. Kali ini, aku ingin meminta maaf padamu karena memilih untuk tidak menyelesaikan kepindahanmu ke AC Milan." Sekitar tahun 2023 yang lalu, Fabio Cannavaro mengungkapkan fakta tersebut kepada 442. Cannavaro sama sekali tidak menyalahkan atau menyesali perlakuan AC Milan terhadapnya. Yang ada, penolakan tersebut justru ia jadikan sebagai pelecut untuk terus berkembang. Dalam perjalanannya menuju panggung kehormatan, tidak mudah bagi Cannavaro untuk melewati itu semua. Jalanan Naples saat itu menjadi saksi dari kerasnya kehidupan yang dialami Cannavaro. Ia yang sudah menggilai permainan sepak bola sejak kecil selalu bermimpi untuk jadi sosok yang diteladani. Namun sebagaimana yang sudah menjadi rahasia umum di kota Naples, atau tepatnya di wilayah Fuoricotta, Cannavaro selalu bergelut dengan hinaan yang terlontar dari orang-orang sekitar. Untuk ukuran tubuhnya yang memang kecil, selalu saja ada celetukan yang keluar saat ia masih semangat bermain di jalanan. "Ah, lebih baik kamu bersekolah. Itu akan jadi hal yang lebih berguna bagimu ketimbang bermain sepak bola." Sulit memang untuk meyakinkan mimpinya kepada orang-orang. Apalagi Naples yang terletak di wilayah selatan Italia sudah terlalu sering dicap sebagai lingkungan kelas pekerja yang tak punya masa depan. Sebagai orang Neapolitan, Cannavaro bukanlah pahlawan yang bisa mempersatukan bangsa. Akan tetapi, celaan yang sudah sering terlontar dari mulut orang-orang sama sekali tidak melunturkan semangat Cannavaro untuk menjadi bintang lapangan. Terlebih saat dia melihat Paolo Rossi dan kolega dalam memenangkan trofi Piala Dunia tahun 1982. Cannavaro langsung tersulut untuk memiliki keinginan menjadi penyerang ganas di depan gawang. Atau apabila hal itu tidak cukup memungkinkan, maka ia masih punya cita-cita menjadi gelandang tangguh yang rajin mencetak gol seperti Marco Tardelli. Namun dalam sebuah kesempatan, saat ia baru mulai berlatih dengan Akademi Napoli, seorang pelatih mengatakan, "Aku tidak suka caramu melakukan serangan. Aku lebih suka melihat kamu bertahan." Tanpa basa-basi dan penjelasan lanjutan, Cannavaro diminta untuk mundur dan melakukan pekerjaan sebagai penghalau serangan. Tak dinyana, langkah itu menjadi sesuatu yang membuat Cannavaro jadi sosok yang lebih baik. Mulanya, Cannavaro belajar dari sosok Ciro Ferrara, bek legendaris yang bermain lebih dari 500 pertandingan untuk Napoli dan Juventus. Ferrara selalu mengingatkan Cannavaro tentang satu hal, yaitu pahami posisimu dan selalu yakinlah dengan langkah yang akan kamu ambil. Seiring berjalannya waktu, Cannavaro kian menunjukkan bakat alami sebagai seorang pemain bertahan. Hingga pada sebuah momen, dia memiliki kesempatan berlatih dengan sosok Diego Maradona, dewa sepak bola yang memberi kejayaan luar biasa buat Napoli. Cannavaro belajar banyak sekali hal dari sosok Maradona. Dan entah dalam momen apa, dia mulai sadar bahwa hal terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemain bertahan adalah kepercayaan diri. Cannavaro tidak terlalu peduli dengan kecepatan apalagi tinggi badan. Yang selalu ia pahami adalah kepercayaan diri. Sebuah hal penting yang akan menuntunnya menuju kesuksesan dalam pertandingan. "Aku tidak yakin dari mana aku mendapatkan rasa percaya diri itu. Tapi yang aku tahu, rasa percaya diri itu selalu muncul di hari ketika aku harus menangani Maradona." Pada momen ketika Cannavaro mulai dikenal sebagai seorang bek, perwakilan AC Milan sempat datang menemuinya. Orang tersebut lantas memberi laporan tentang kemampuan Cannavaro kepada CEO AC Milan saat itu, Ariedo Braida. Sayangnya, Ariedo Braida sudah tidak terkesan dengan bentuk tubuh Cannavaro. Tanpa ingin melakukan analisa terlebih dahulu, sosok yang kini berusia 78 tahun tersebut langsung menolak tawaran untuk merekrut Fabio Cannavaro. Penolakan yang ditunjukkan AC Milan tidak lantas membuat Cannavaro memudar. Dari situ, ia bahkan semakin giat berlatih untuk menjadi bek hebat.
Sadar betul dengan apa yang menjadi latar belakangnya, Cannavaro terus bangkit hingga menjadi sosok paling ditakuti di lini belakang. Aku lahir di Naples, kota yang keras dan terus memaksaku untuk melakukan banyak hal. Saat aku memutuskan untuk melakukan segalanya di lapangan, maka aku harus beradaptasi dengan kenyataan. Kenyataan pahit yang berupa penolakan segera dilibas oleh Cannavaro. Ia segera dipromosikan ke tim utama Napoli pada tahun 1991 dan secara perlahan mampu memperlihatkan kualitasnya di atas lapangan. 3 tahun bertahan di tim yang telah mengajarkan banyak hal padanya, Cannavaro kemudian menerima pinangan Parma di tahun 1995. Saat itu, Cannavaro rela pergi dari Napoli demi menyelamatkan finansial klub yang terpuruk. Ia berharap uang dari hasil penjualannya dapat membantu menyembuhkan klub dari selatan Italia itu. Cannavaro tiba di Stadio Ennio Tardini pada usia 21 tahun dan sudah berada dalam perjalanan untuk menjadi salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Belajar dari sosok Diego Maradona dan terus ditempa oleh legenda sekaliber Ciro Ferrara, Cannavaro tumbuh menjadi sosok yang punya jiwa kepemimpinan tinggi serta keterampilan bertahan mumpuni. Sementara itu, kombinasi akselerasi cepat dan lompatan tinggi layaknya salmon diwujudkan dalam atribut fisik untuk menutupi kekurangan bentuk tubuh yang minim. Dibantu dengan bakat hebat lainnya seperti Lilian Thuram dan Gianluigi Buffon, kualitas Cannavaro di lini belakang tersalurkan dalam bentuk penghargaan luar biasa. Ia memenangkan banyak piala dalam pengabdian 7 tahunnya di Parma. 2 Coppa Italia, 1 trofi Supercoppa, dan tentunya trofi UEFA Cup tertata manis di lemari pialanya. Lebih dari itu, nama Fabio Cannavaro juga sudah memesan 1 tempat di lini belakang timnas Italia sejak tahun 1997. Setelah tahun 2002, Cannavaro bergabung dengan Inter Milan dan menjalani musim yang cukup dipertanyakan. Meski akhirnya ia mewarisi ban kapten timnas Italia sepeninggal Paolo Maldini, piala mayor yang tersedia masih belum juga mampu diangkat bersama Gli Azzurri. Di gelaran Euro 2004, saat Italia ikut berpartisipasi di Portugal, Cannavaro dan kolega gagal total. Italia tersingkir dari fase grup dan pulang ke Italia sebagai seorang pesakitan. Beruntung, kepindahannya menuju Juventus membuatnya kembali ke performa apiknya. Bereuni dengan Thuram dan Buffon, Cannavaro menjalani 2 musim yang terbilang mengesankan. Ia berdiri sebagai tembok yang sulit dibobol dan mempersembahkan 2 trofi Liga Italia buat si nyonya tua. Sayang 1000 sayang, sebuah skandal besar yang menggegerkan sepak bola Italia turut mencatut namanya. 2 trofi yang telah diberikan dicabut oleh Federasi Sepak Bola Italia menyusul keikutsertaan Juventus dalam skandal tersebut. Cannavaro merasa sangat frustasi dan seolah tidak menerima apa yang terjadi. Dalam benaknya saat itu, dia hanya ingin fokus pada turnamen yang akan diikuti timnas Italia, yakni Piala Dunia. Bak mimpi di siang bolong, kesengsaraan yang dirasakan bersama Juventus dibayar lunas dengan gelar juara dunia yang diraih bersama timnas Italia. Ya, seorang bek bertubuh pendek itu berhasil memimpin rekan-rekan setimnya untuk meraih kejayaan di Jerman. Kisah Fabio Cannavaro yang bermuara di Jerman memang selalu menarik untuk diulas. Seorang bocah yang selalu ditimpa dengan hinaan dari jalanan Naples mampu bangkit dan menjadi legenda di jalanan Berlin. Aku sangat bangga karena sepanjang hidupku aku bekerja sangat keras untuk menjadi pemain sepak bola. Di sepanjang turnamen yang digelar di Jerman, pertahanan Azzurri yang dipimpin Cannavaro hanya kebobolan sebanyak 2 gol saja. Itu pun gol dari titik putih dan bunuh diri rekan setimnya. Penampilan yang tak tertembus membuatnya mendapatkan julukan Muro de Berlino atau Tembok Berlin. Saat itu, Cannavaro harus menjalani tugas berat usai rekan duetnya yaitu Alessandro Nesta beberapa kali terlibat masalah dengan cedera. Beruntung, mantan bek Inter Milan ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Cannavaro menembus kemustahilan dan turut memberi kontribusi yang tidak hanya dari lini belakang, namun juga di lini serang. Setelah melewati banyak pertandingan berat, Cannavaro akhirnya dapat berkata bahwa dirinya adalah legenda sepak bola. Ia mengangkat trofi Piala Dunia keempat untuk Italia, sekaligus membuktikan keraguan orang-orang akan bakatnya.
Saat kamu memenangkan Piala Dunia, maka saat itulah kamu bisa disebut legenda. Tepat setelah dia dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia dengan gelar Ballon d'Or, Real Madrid memanggilnya. Diiringi dengan kekecewaan Juventini, Cannavaro rela meninggalkan Juventus untuk mengukir cerita baru di Spanyol. Bertahan selama kurang lebih 3 tahun, Cannavaro berhasil menyumbangkan 2 trofi La Liga. Cannavaro sendiri sempat pulang ke Juventus pada tahun 2009 yang lagi-lagi disertai cacian dari para penggemar. Mereka masih belum dapat menerima kepergian Cannavaro di tengah kondisi terburuk yang dialami klub. Saat itu, Cannavaro hanya bertahan selama semusim sebelum menutup karir internasionalnya pasca Piala Dunia 2010 dan terbang ke Emirat Arab untuk bergabung dengan Al Ahly. Setelah karir profesionalnya resmi ditutup pada Maret 2011, Fabio Cannavaro langsung menekuni dunia kepelatihan. Ia beberapa kali terhubung dengan sejumlah klub sebagai pelatih kepala. Untuk menutup kisah karirnya sebagai seorang bek yang sangat luar biasa, terdapat kutipan tentang kepercayaan dirinya yang sangat layak diteladani. Aku selalu memaksimalkan karakteristik untuk menghadapi striker berpostur tinggi. Aku bisa mengantisipasi apa yang terjadi selanjutnya saat mereka mulai melompat. Aku juga sangat eksplosif sehingga bisa melompat cukup tinggi tanpa harus memiliki tubuh yang tinggi.